Baik, langsung saja. Di sini yang pertama ada pengertian metode Gauss-Seidel. Nah, metode Gauss-Seidel merupakan cara penyelesaian sistem persamaan non-linier dengan menentukan nilai variabel xi yang diperbarui pada iterasi ke k+1 berdasarkan nilai variabel xi iterasi ke k yang paling baru. Nah, prinsip utama dari metode Gauss-Seidel ini, pada setiap langkah iterasi kita menghitung nilai variabel baru xi yang diperbarui pada iterasi ke k+1 dengan memanfaatkan nilai variabel yang paling baru tersedia. Nah, artinya hasil perhitungan variabel pertama langsung dipakai untuk menghitung variabel kedua. Hasil variabel kedua dipakai untuk menghitung variabel ketiga dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada konsep dasar dari metode Gauss-Seidel. Nah, misalkan kita memiliki sistem persamaan non-linier dengan n variabel yang ini f1, x1, x2 sampai dengan xn sama dengan 0. Nah, sistem ini kemudian kita ubah menjadi bentuk fungsi iterasi yang ini x1 sama dengan g1, x1, x2 sampai dengan xn. Nah, dalam metode Gauss-Seidel, hasil iterasi dihitung secara berurutan. Yang pertama kita hitung nilai variabel x1 yang diperbarui pada iterasi ke k+1 dengan menggunakan nilai iterasi lama, yaitu nilai variabel x1 iterasi ke k. Nah, kemudian kita hitung x2 yang diperbarui pada iterasi ke k+1 menggunakan nilai variabel x1 yang diperbarui pada iterasi ke k+1 yang baru saja kita peroleh. Nah, setelah itu kita hitung nilai variabel x3 yang diperbarui pada iterasi ke k+1 menggunakan yang x2 menggunakan x1 dan x2 sebelumnya. Nah, begitu saja seterusnya sampai dengan xn yang diperbarui pada iterasi ke k+1. Nah, di sini sebagai contoh, jika diberikan sistem persamaan non-linier yang terdiri dari dua persamaan dan dua variabel dalam bentuk ini x sama y, nah kita ubah bentuk iterasi Gauss-Seidel untuk dua dimensi. Nah, ini bentuk perubahannya. Nah, ini juga untuk yang terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel. Nah, selanjutnya di sini ada rumus iterasi untuk menghitung metode Gauss-Seidel. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah algoritma. Yang pertama di sini kita inisialisasi masalah. Kita mulai dari sistem persamaan non-linier yang sudah disediakan, kemudian kita ubah sistem tersebut menjadi bentuk fungsi iterasi. Kemudian kita tentukan tebakan awal, kita pilih nilai awal. Nilai variabel x1 iterasi ke 1, terus iterasi kedua. Nah, kita pilih yang cukup dekat dengan solusi agar iterasi cepat konvergen. Selanjutnya kita lakukan proses iterasi. Nah, untuk setiap langkah iterasi ke k+1 kita hitung variabel pertama dengan menggunakan nilai iterasi. Selanjutnya kita hitung variabel kedua dengan menggunakan hasil terbaru dari x1. Begitu saja sampai variabel terakhirnya. Selanjutnya ada hitung galat atau error. Nah, setelah setiap iterasi kita hitung selisih antara nilai lama dan nilai baru. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus yaitu error sama dengan maksimal mutlak nilai variabel xi yang diperbarui pada iterasi ke k+1 dikurangi nilai variabel xi iterasi ke k. Selanjutnya di sini ada uji konvergensi. Nah, jika nilai error kurang dari toleransi error yang ditentukan, maka iterasi dihentikan. Nah, apabila
errornya masih lebih besar dari nilai toleransi yang sudah kita tentukan, maka iterasinya masih berlanjut. Nah, kita hentikan iterasi. Nah, iterasi berhenti jika solusi sudah memenuhi toleransi error atau jumlah iterasi maksimum telah tercapai. Selanjutnya ada outputnya, tampilan dari hasil iterasi setelah dia errornya kurang dari toleransi error yang sudah kita tentukan. Selanjutnya di sini kita masuk ke contoh soal dan cara penyelesaiannya, di mana di sini diberikan sistem persamaan non-linear f1 x, y sama dengan x kuadrat min 2x min y plus 0,5 sama dengan 0, dan ini untuk f2 x, y nya. Dengan kita akan menyelesaikan sistem persamaan non-linear ini dengan menggunakan nilai awal yaitu 0,1. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita ubah persamaan f1 x, y ini ke dalam bentuk fungsi iterasinya. Nah, di mana di sini kan kita dapat x sama dengan x kuadrat min y plus 0,5 per 2. Nah, caranya itu di sini kita susun supaya x bisa ditulis di ruas kiri. Maka x kuadrat min y plus 0,5 sama dengan 2x. Ini sama dengan nanti 2x. Nah, setelah itu kita bagi 2, makanya menghasilkan x sama dengan x kuadrat min y plus 0,5 per 2. Selanjutnya kita lakukan juga manipulasi pada f2 x, y dengan cara menambahkan min 8y ke dua ruas pada persamaan f2. Nah, kita peroleh yang ini y sama dengan min x kuadrat min 4y kuadrat plus 8y plus 4 per 8. Nah, diperolehlah rumus iterasi Gauss-Seidel untuk sistem persamaan non-linear yang tadi. Nah, ini dia untuk rumus iterasinya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke proses iterasi. Nah, di mana tadi kan tebakan awalnya yaitu 0 dan 1. Nah, kita hitung menggunakan rumus yang tadi. Nah, di sini yang pertama x1 sama dengan x0 2 min y0 plus 0,5 per 2. Ini kita gunakan yang ini ya, rumus iterasi yang kita dapat tadi sama dengan 0 kuadrat min 1 plus 0,5 per 2 sama dengan, nah untuk x1 nya kita dapatkan negatif 0,25 sama juga dengan y1, kita tinggal substitusikan tebakan awalnya yaitu 1. Nah, kita peroleh 0,9922. Nah, diperoleh untuk solusi dari iterasi pertama yaitu negatif 0. Untuk x1 nya negatif 0,25 dan untuk y1 nya 0,9922. Selanjutnya kita masuk ke iterasi kedua. Nah, sama, tinggal kita substitusikan hasil dari iterasi pertama itu. Tadi kan iterasi pertama untuk x1 nya kita dapat yang ini negatif 0,25 dan 0,992. Nah, kita gunakan di iterasi 2. Nah, kita peroleh solusi untuk iterasi kedua yaitu negatif untuk x2 nya negatif 0,2148 dan untuk y2 nya 0,9942. Nah, hasil untuk iterasi kedua ini nanti kita gunakan pada iterasi ketiga. Nah, apabila iterasi ketiga juga belum konvergensi hasilnya, maka kita gunakan hasil iterasi ketiga ke iterasi keempat. Begitu seterusnya sampai hasilnya itu konvergensi atau nilai errornya kurang dari toleransi yang sudah kita tentukan.
Selanjutnya di sini kita coba contoh soal yang sudah kita hitung manual tadi itu kita coba ke dalam MATLAB. Nah, ini merupakan sintaks dari metode Gauss-Seidel untuk sistem persamaan non-linear. Lalu kita run. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah variabel. Tadi kan di yang kita hitung manual itu kita menggunakan yang 2 variabel. Nah, di sini kita ketik 2. Selanjutnya di sini kita diminta untuk masukkan fungsi iterasi X. Tadi kan kita memiliki fungsi yang ini, lalu kita ubah ke dalam bentuk iterasinya, kita dapatkan yang ini. Nah, yang ini kita masukkan ke dalam MATLAB. Ini yang digunakan di dalam MATLAB, X sama Y yang ini. Kita masukkan fungsi iterasi X-nya terlebih dahulu. Nah, sudah kita masukkan untuk iterasi X-nya, fungsi iterasi X dan fungsi iterasi Y. Selanjutnya kita masukkan tebakan awal untuk X0. Tadi kan tebakan awal untuk X0 yaitu kan 0. Dan untuk tebakan awal di 0-nya itu 1. Nah, kita masukkan jumlah iterasi maksimum. Di sini kita pakai 100 saja. Selanjutnya jumlah toleransi error. Di sini kita pakai 10 pangkat negatif 6. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, maka ini hasil dari di sini dia sebanyak 10 iterasi. Nah, konvergen tercapai pada iterasi ke 10. Nah, kita lihat tadi kan di iterasi pertama di perhitungan manual kita dapat kita lihat di sini. Nah, di iterasi pertama kita dapat negatif 0,25 dan untuk Y1-nya 0,922. Kita lihat pada MATLAB. Nah, di sini juga negatif 0,25 dan di sini juga 0,9921. Ini dibulatkan, kalau di perhitungan manual kita bulatkan menjadi 22. Nah, di sini dia konvergen tercapai pada iterasi ke 10.